semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar hari ini? Sharing kegiatan hari ini lagi ya, kegiatan seperti biasa, rutinitas ibu rumah tangga. Tapi aku usahakan untuk setiap kegiatan yang aku share setiap harinya itu berubah-ubah biar teman-teman juga nggak bosen ya nontonnya. Jadi hari ini tuh jadwalnya aku nyuci baju. Sebenarnya tuh harusnya mungkin besok ya, karena kemarin tuh aku baru 2 hari gitu nyuci baju. Cuman takutnya kalau weekend tuh suamiku ngajak jalan biar lega aja, pikirannya nggak mikirin cucian. Oke deh, sembari aku aktivitas rumah tangga, ini juga seperti biasa aku sharing-sharing lagi ya tentang hidup minimalis yang sedang aku jalani, yang sedang aku pelajari juga. Jadi pada hari ini aku akan membahas tentang hidup minimalis bebas dari clutter atau sesuatu yang berantakan. Sebenarnya apa aja sih yang berantakan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita? Menurut aku, sesuatu yang berantakan dan membebani pikiran kita itu bukan hanya barang-barang ya yang ada di rumah, tapi juga ada beberapa hal. Pikiran-pikiran negatif, overthinking, toxic relationship itu juga bagian dari clutter atau sesuatu yang berantakan nih, yang berkecamuk di pikiran kita ya. Mulai sekarang aku tuh mulai sadar bagaimana cara aku memperlakukan diri, memperlakukan waktu, memperlakukan uang dan juga orang lain agar segala sesuatunya itu berjalan dengan baik, menenangkan dan gak bikin beban pikiran. Tips yang pertama supaya hidup kita itu bebas dari clutter adalah kenali kebutuhan diri sendiri. Dengan mengenali kebutuhan diri sendiri, pastinya kita juga akan lebih bisa menakar seberapa banyak sih barang-barang yang kita butuhkan atau seberapa banyak sih hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup ini, uang yang kita butuhkan untuk pengeluaran sehari-hari, untuk pengeluaran bulanan. Pokoknya hanya diri kita yang bisa menakar dan mengukur seberapa banyak kebutuhan yang ada di hidup kita masing-masing ya. Tips yang kedua supaya hidup kita bebas dari clutter adalah buat batasan yang jelas. Rajin-rajin cek stok kebutuhan yang ada di rumah, jangan sampai nih kita punya double stok. Akan mubazir ya. Kalau memang kebutuhan kita sebulan misalnya minyak goreng itu 2 liter ya, kita hanya butuhnya atau kita belinya 2 liter. Kalau kita double stok nanti malahan kita nggak bisa nabung nih. Biasanya kan kalau ibu-ibu rumah tangga udah post budget ya, bikin post budget seberapa besar sih belanja bulanan tiap bulannya. Kalau misalnya kita belanja berlebih, makanya uangnya bakalan over budget. Memanfaatkan promo memang dianjurkan, tapi untuk belanja berlebihan jangan ya. Syukur-syukur ada lebih dari anggaran yang dianggarkan setiap bulannya, jadi kita bisa sedikit-sedikit menabung nih untuk membeli kebutuhan yang lainnya. Tips yang ketiga supaya diri kita bebas dari clutter secara psikologis adalah jangan melebih-lebihkan sesuatu. Kalau ada masalah yang besar, pikirin dengan kepala dingin, filter, dan kalau bisa diperkecil ya. Kalau ada masalah kecil, kalau bisa dihilangkan. Nah, kalau lagi nggak ada masalah, jangan sampai cari-cari masalah. Bakalan lebih membebani pikiran kita sendiri kan ya. Karena pikiran yang tenang akan membuat hati jadi lebih bahagia. Tips berikutnya adalah jangan banyak ngeluh. Ya, seorang manusia atau suatu individu pasti wajar ya kalau mengeluh dalam kehidupannya. Aku juga gitu, tapi rasa mengeluh itu jangan sampai menggeser nikmat yang udah ada dalam kehidupan kita. Kalau bisa, sifat mengeluh itu dikurang-kurangin deh. Lebih berkesadaran aja. Wajar kok setiap manusia itu pasti ngeluh, pasti ada kekurangannya, namanya aja kehidupan. Namun kalau rasa ngeluh kita itu berkepanjangan, yang ada tuh kadang kita capek sendiri, bikin medegel, bikin gondok gitu ya. Coba deh tarik napas panjang, minum air putih, istighfar, dan lihat mengeluhnya kita itu sebenarnya karena masalah yang besar atau kecil sih. Kalau bisa duduk tenang, cari solusi. Berdoa, diobrolkan dengan suami mungkin atau keluarga yang lainnya. Karena setiap permasalahan orang berbeda-beda ya. Kadang ada yang lebih mengeluh di bagian apanya nih, ada yang bagian ini nih gitu. Dan kita sendiri yang bisa memecahkan suatu masalah yang kita miliki. Alangkah baiknya dengan rasa tenang. Tips selanjutnya supaya hidup kita bebas dari clutter atau sesuatu yang berantakan dan membebani diri kita adalah utamakan lakukan aktivitas-aktivitas yang prioritas.
prioritas. Sebagai ibu rumah tangga, sebenarnya tugas dan kewajiban yang utama apa sih? Mengurus suami pastinya ya, mengurus anak-anak. Ada juga yang mungkin ikut mencari nafkah atau bekerja sambilan, juga nggak apa-apa, dilakuin aja selama itu kegiatannya positif. Kurang-kurangin deh hal-hal yang negatif, yang kurang ada manfaat dan faedahnya. Dengan melakukan hal-hal yang positif dan prioritas, biasanya kita akan jauh lebih produktif, terus juga nggak ada waktu untuk mikirin hal-hal yang kurang baik dan tidak bermanfaat. Kadang clutter atau sesuatu yang berantakan itu hanya kita artikan sebagai barang-barang yang terlihat di depan mata ya, yang bisa kita beresin deh. Tapi sebenarnya clutter itu atau sesuatu yang berantakan, yang membebani itu juga banyak sekali hinggap di pikiran-pikiran kita. Kadang juga masuk ke dalam hati kita, disimpan sampai lama gitu. Jadinya mulai dari sekarang coba ya lebih mindful aja, berkesadaran. Ingat waktu zaman-zaman orang dulu, ibu kita mungkin ya, era-eranya mungkin eyang atau mbah kita zaman dahulu ibu rumah tangga, kayaknya tuh nggak ada beban yang kompleks gitu yang dipikirin. Setiap harinya ya udah aktivitasnya kayak gitu, merawat anak dengan penuh kasih sayang, merawat suami, merawat rumah, tugas rumah tangga. Tapi seiring berkembangan zaman sekarang mulai modern, lebih banyak akses akan pengetahuan, pokoknya tentang segala sesuatunya, perkembangan teknologi juga. Bukannya seringkali orang-orang itu akan merasa lebih bahagia, tapi juga lebih banyak yang dikeluhkan. Kadang pengen ini nih, pengen itu, tapi kok belum kesampaian sampai hari ini. Mereka tuh kadang lupa gitu loh bahwa sesuatu itu sebelum diraih ya harus ada proses, ada kesabaran di dalamnya. Kayak aku sering kali sharing tentang hidup minimalis ini, tentang seberapa sih batasan barang-barang yang ada di rumah aku. Itu ya karena aku hitung sesuai dengan jumlah yang aku butuhkan ya. Nah teman-teman, sembari lagi nih ya aktivitas, ini tuh kamar mandi aku. Jadi tuh masih bawaan dari developernya, masih standar, belum ada renovasi. Jadi ini adalah kamar mandi kecilku yang modelnya masih jadul, tapi belum ada pikiran untuk renovasi ya teman-teman, karena aku rasa ini masih berfungsi dengan baik, makanya aku lebih memilih untuk merawatnya dulu. Merawatku itu juga dengan sederhana ya, aku tuh rutin membersihkannya biasanya antara 4-1 minggu sekali untuk keseluruhannya ya. Ini aku bersihin dari showernya, dari dinding keramiknya, dari lantainya, dan aku tuh bersih-bersih kamar mandi ini dengan alat yang sederhana banget, pakai sikat gigi bekas, pakai sabut kawat yang biasanya buat nyuci panci. Cuman ini aku bedakan ya antara nyuci panci sama yang buat kamar mandi, nggak aku satuin. Jadi tuh menurut aku ini lebih gampang buat dibersihkan, karena kalau pakai sabut kawat itu menjangkau ke seluruh area siku-sikunya ketimbang pakai sikat gitu ya. Nah ini untuk klosetnya juga aku cuci. Aku tuh karena lagi kehabisan karbol, jadinya aku nyucinya pakai sabun cuci piring aja untuk di bagian kloset, dan di bagian dinding keramik sama lantainya itu aku pakai sabun colek. Teman-teman boleh tambahkan juga di sabun coleknya itu cairan pencuci piring ya, biar tambah kinclong. Tapi kalau aku kayak gini aja cukup sih. Ini aku sikat-sikat semuanya aja. Jadi meskipun kamar mandi ataupun bagian rumah aku yang aku miliki ini masih sangat sederhana, masih jadul gitu ya, gak apa-apa, aku syukuri aja, karena ini alhamdulillah kamar mandi ini berfungsi dengan baik banget, bisa buat mandi gitu ya, membersihkan diri. Pokoknya aku sangat bersyukur banget punya kamar mandi ini. Selagi belum bisa renovasi ataupun mengubah tampilannya menjadi yang cantik atau yang menjadi lebih modern, paling aku kayak gini aja merawatnya, karena memang belum ada pikiran untuk renovasi ya. Bagiku, setiap kali aku menyentuh dan membersihkan area-area rumah dari rumahku itu adalah bagian dari rasa syukur aku ya. Aku juga kayak ngecek secara berkala gitu loh teman-teman. Seperti gini, pas aku membersihkan, aku juga bisa ngecek gitu ya, kayak sabun, sampo masih pada
stoknya masih aman atau sudah habis gitu. Terus juga setiap kali rutin membersihkan kamar mandi ini kan juga upaya untuk menjaga kesehatan diri ya, karena kamar mandi yang bersih juga akan membuat kitanya juga jadi lebih sehat, terus juga meminimalisir resiko-resiko berbahaya, karena yang namanya kamar mandi area basah kalau nggak rutin dibersihin takutnya itu licin, apalagi kan kita tiap hari hampir aktivitas juga di kamar mandi ya, entah itu cuci kakus, entah itu mandi. Kalau lantainya sampai licin gitu berbahaya, takutnya jatuh. Ini juga ember yang untuk penampungan airnya aku cuci bagian luarnya ya, karena bagian dalamnya udah aku cuci 2 hari yang lalu. Jadi meskipun ini cuma ember biasa, terus juga ya ember lah ya, aku tetap cuci ya teman-teman, karena aku nggak pengen gitu loh tampilan embernya itu kayak berlumut, supaya bersih aja, karena sesuatu yang bersih itu jauh lebih enak dipandang mata ya, dan pastinya juga bermanfaat nih bagi penghuninya. Oke, selesai aku bersihin kamar mandi. Kayaknya tuh kadang-kadang males ya, tapi kalau udah dikerjain kayaknya setengah jam juga nggak nyampe karena kamar mandiku kecil. Ini aku habis aktivitas keringetan, jadi kayaknya tuh gerah banget, pengen minum air putih yang dingin. Aku pakein es batu juga. Tips yang terakhir supaya hidup kita terhindar dari clutter atau sesuatu yang berantakan dan membebani diri kita sendiri adalah jangan terlalu banyak memiliki barang. Karena semakin banyak barang yang kita miliki, kita juga akan lebih susah dan terlalu lama dalam memutuskan sesuatu, dalam membuat pilihan gitu ya. Contoh nih ya, dulu sebelum aku rajin declutter, kadang tuh aku mau pergi terus mau pilih gamis gitu ya. Misal tuh gamis aku tuh masih kayak 1,5 lusin nih, atau ya 1,5 lusin, nggak nyampe 2 lusin sih aku punyanya. Itu aku aja tuh hampir setengah jam di depan lemari mau pilih mau pakai yang mana, padahal tuh pilihannya banyak gitu ya. Terus juga pikirannya ini kayaknya udah pernah dipakai deh, ini kayaknya kurang bagus deh. Ya Allah, padahal mah itu udah banyak. Terus makin konsumtif juga, karena biasanya ini pengalaman aku sih ya, kalau kita tuh banyak memiliki barang, koleksi, entah itu pakaian, jam tangan, tas, ataupun sepatu, rasa ingin belanjanya itu malah timbul jauh lebih tinggi kayak aku misalnya nih punya banyak gamis dulu 1,5 lusin. Setiap ada seller yang update untuk model terbarunya, aku tuh bakalan kayak pengen banget beli, kayak buat koleksi aja gitu, kayak yang kemarin mah udah dipakai, ini kayaknya udah nggak bagus deh gitu. Tapi aku tuh dari situ akhirnya declutter. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar loh bahwa ada beberapa pakaian kita yang mungkin udah nggak muat dipakai atau udah nggak nyaman, karena mungkin kita zaman sekarang ya beli online, kadang-kadang kan bahannya ada yang nggak sesuai, mungkin kurang nyaman dipakai karena material yang digunakan itu kurang adem gitu. Tapi beda setelah aku declutter, mana nih barang-barang yang memang aku butuhin, pakaian yang memang sesuai dengan style aku gitu ya, yang nyaman di badan aku. Aku tuh hanya punya gamis sekitaran 7 atau 8 gitulah ya sekarang. Pas banget aku tuh ngitung hari dalam 1 minggu. Ketika aku mau pergi keluar, entah apapun itu acaranya, aku tuh bisa milih dengan cepet banget. Kayak kadang tuh sebelum mandi udah aku pilih tuh gamisnya, aku mau pakai gamis ini, aku mau pakai hijab ini gitu. Kayak sesimpel itu, karena memang pilihannya itu nggak banyak. Jadi menurut aku semakin sedikit barang yang kita miliki akan lebih cepat juga untuk memutuskan sesuatu atau memutuskan pilihan. Jadi itu kayak lebih simpel aja. Untuk sepatu, sandal itu pun seperti itu ya. Kadang tuh kalau menumpuk sepatu terlalu banyak atau tas terlalu banyak, bahkan kadang kita tuh pakainya cuma yang itu mulu gitu loh. Terus sepatu yang lainnya ya udah dianggurin, bisa sampai berbulan-bulan, bisa sampai debuan dan bulukan. Karena dalam hidup ini biasanya tuh kita hanya memiliki 2 atau 3 barang-barang yang favorit kita yang memang dipakai secara terus-menerus. Nah, itu dia ya teman-teman, tips dari aku agar hidup kita itu terhindar dari clutter atau sesuatu yang berantakan. Berantakan entah itu dari barang-barang yang terlihat mata ataupun dari beban pikiran ya. Karena yang namanya membebani diri kita itu kan gak hanya secara yang terlihat aja, tapi beban pikiran juga.
Nah ini dilanjut ya, udah setengah jalan. Jadi akhir-akhir ini mungkin aku jarang share kegiatan masak-masak karena memang untuk akhir-akhir ini jadwal masakku itu udah ganti jadwal teman-teman. Kalau pagi biasanya tuh masaknya yang sederhana banget, simple, karena suamiku tuh berangkat kerjanya pagi banget. Kalau pagi-pagi sarapan belum terlalu yang pengen banget makan, jadinya paling aku bikinin kayak nasi goreng atau roti bakar atau pisang goreng gitu ya. Pokoknya sarapan-sarapan yang simple. Nah, masak yang kedua biasanya tuh sore hari kayak gini ya, abis asar. Jadi ini tuh tadi aku bukan mau masak, aku masak ini tumis atau oseng-oseng jagung muda atau putreng dicampur sama wortel, sama bakso dan sosis. Terus untuk lauknya tadi udah goreng martabak telur ya. Jadi aku punya kulit lumpia gitu. Digorengnya biasa aja sih, tapi itu tuh kalau digoreng kayak gitu telurnya jadi enak, garing gitu. Nah ini dia untuk menu makan malamku hari ini teman-teman. Selalu sederhana, yang penting nikmat. Oke deh teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.